Sobat Supranatural, episode kali ini, tim hati-hati mengangkat dokumentasi napak tilas keramat Kepulauan Riau. Saat ini saudara-saudara sekalian, tim hati-hati berada di perairan Kepulauan Riau. Di belakang saya, pasukan tim hati-hati dan dokter. Dan ini merupakan dokumentasi tim hati-hati pada tahun 2004. Tim hati-hati mengunjungi Tanjung Pinang guna menuju Pulau Penyengat dengan menggunakan pongpong atau perahu bermotor yang ditempuh dalam waktu 30 menit. Pulau Penyengat pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau antara tahun 1722 sampai dengan 1900, yang saat itu pulau ini bernama Pulau Penyengat Indra Sakti. Sampailah kemudian pada tahun 1911 diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Tim hati-hati menyempatkan berziarah ke makam Raja Ali Haji Fisabilillah yang dikenal sebagai pengarang Gurindam 12 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Berziarah pula ke makam para sultan serta para pembesar lain dan keluarga yang merupakan dinasti Imperium Melayu dari Kesultanan Riau Lingga. Pada awalnya, pulau ini hanya sebuah tempat persinggahan armada pelayaran yang melayari Pulau Bintan, Selat Malaka, dan sekitarnya. Pada tahun 1719, ketika meletus perang saudara memperebutkan tahta Kesultanan Johor, di mana perang tersebut terjadi antara raja kecil yang merupakan generasi Sultan Mahmud Syah melawan Tengku Sulaiman, generasi penerus Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Pulau Penyengat dijadikan kubu pertahanan oleh raja kecil. Ia memindahkan pusat pemerintahannya itu dari kota tinggi atau Johor ke Riau di hulu Sungai Carang, Pulau Bintan. Konon perang saudara itu dimenangkan oleh Tengku Sulaiman yang akhirnya mendirikan kerajaan baru menjadi Kerajaan Imperium Johor, Riau, dan Lingga pada tanggal 4 Oktober 1722. Sedangkan raja kecil akhirnya hijrah ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak. Sementara bila ditarik benang merah kisah Pulau Penyengat, sebelum adanya dinasti Imperium Melayu, konon diceritakan bahwa pulau ini merupakan pulau persinggahan bagi para pelaut untuk mengambil air tawar. Karena di pulau ini banyak terdapat sumber mata air tawar yang tidak asin. Suatu ketika datang sekelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan adat di pulau tersebut, sehingga mereka diserang lebah yang banyak dan disengat hingga banyak yang meninggal dunia. Dari cerita inilah nama pulau ini kemudian dikenal dengan sebutan sebagai Pulau Penyengat. Perjalanan tim hati-hati dilanjutkan menuju Pulau Bulang. Ketertarikan tim hati-hati karena di Pulau Bulang ini terdapat makam tua yang dikenal sebagai tempat dikuburkannya Temenggung Abdul Jamal dan makam istrinya yang bernama Raja Maimunah. Temenggung Abdul Jamal berada di pulau ini sebagai bendahara pada dinasti Imperium Kerajaan Melayu Riau, Lingga, dan Johor. Beliau adalah putra dari Tun Abbas yang menjabat sebagai Datuk Bendahara Kerajaan Melayu Riau, Lingga, dan Johor. Makam Temenggung Abdul Jamal berada pada sebuah areal yang bernuansa etnik Melayu. Sementara pada sebuah rumah warga yang masih kerabat dari Temenggung Abdul Jamal, terdapat warisan peninggalan pusaka berupa tombak dan beberapa macam keris yang apabila diperhatikan, keris-keris tersebut memiliki etnik budaya Melayu dan ada pula yang berbentuk seperti pusaka Bugis. Tim hati-hati tidak memperoleh keterangan yang lebih lanjut tentang perbedaan pusaka yang dirawat oleh warga setempat itu. Hati-hati. Perjalanan tim hati-hati dilanjutkan menuju Pulau Tanjung Balai Karimun yang masih dalam perairan Kepulauan Riau. Ketertarikan tim hati-hati pada Pulau Tanjung Balai Karimun karena di pulau ini terdapat pula beberapa situs
yang syarat akan nuansa misteri supranatural. Kunjungan pertama tim hati-hati di pulau ini menuju Prasasti Batu Bertulis. Prasasti ini dikenal dengan Prasasti Pasir Panjang atau Prasasti Batu Bersurat atau Prasasti Tanjung Balai Karimun yang terletak di area lokasi pertambangan granit di Desa Meral, Kabupaten Karimun. Prasasti ini ditemukan pertama kali oleh warga setempat pada tahun 1873 yang kemudian ditelisik lebih lanjut oleh K.V. Hall, seorang peneliti antropolog pada pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa di Nusantara saat itu. Barulah kemudian Letnan Aswad mendokumentasikan dan membuat sketsa prasasti ini pada Juni 1887 dan mengirimkannya ke British Museum di Batavia melalui Konsulat Jenderal Belanda yang berada di Singapura. Prasasti Batu Bersurat adalah sebuah batu yang dipahat menggunakan huruf Prenagari dan berbahasa Sanskerta. Hasil transliterasi prasasti ini terbaca Mahanika Golayantri Tasri Gautama Sripada yang mengandung arti pemujaan kepada Sang Buddha melalui tapak kakinya. Adanya ukuran telapak kaki yang terdapat pada sebuah batu memang tak lazim jika dibandingkan dengan ukuran besar telapak kaki manusia pada umumnya. Tim hati-hati tidak memperoleh keterangan lebih lanjut apakah itu merupakan telapak kaki manusia besar seperti raksasa sebagaimana yang diceritakan pada mitos masyarakat seputar desa itu, atau barangkali bahwa tim hati-hati lebih setuju mempercayai penelitian antropologi yang menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah simbol tentang pemujaan pada keyakinan Buddha. Tak seberapa jauh dari lokasi telapak kaki tersebut juga terdapat sebuah sumur pada batu besar. Baik sumur di batu besar tersebut maupun terjemahan aksara yang terpahat pada prasasti ada juga yang meyakini sebagai ramalan astronomi. Mungkin lebih baik sampai zaman membuktikan apa rahasia yang sesungguhnya terdapat pada fenomena prasasti ini. Hati-hati. Sobat Supranatural, tim hati-hati selanjutnya mengunjungi Pantai Gading yang berada di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Pantai Gading adalah pantai yang terkenal paling mistik dan misterius di Pulau Tanjung Balai Karimun. Di pantai ini ada fenomena tangga alam yang misterius. Sering masyarakat menaikinya, maka sering pula jumlah anak tangganya berubah-ubah. Di sudut pantai ini pula terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Mak Jando Kayo. Seperti apakah fenomena supranatural yang ada di dalam Gua Mak Jando Kayo? Sampailah tim hati-hati di tempat ini. Hati-hati. Saat ini saya berada di Pulau Tanjung Balai Karimun. Kami sedang menuju Gua Mak Janda Kaya. Beruntung saat kami masuk, laut nampak surut sehingga kami bisa melintasi tepian pantai ini. Ikuti sesaat lagi. Mari. Mitos yang dituturkan narasumber kami adalah konon tentang adanya wanita kaya raya yang hidup menjanda dan tak pula memiliki putra. Entahlah, begitu kata warga yang bertutur pada kami. Konon bahkan kematian suaminya dulu telah dijadikan tumbal dalam memenuhi perjanjian dengan dunia setan di Gunung Jantan. Si emak yang kaya raya ini pun kerap kali menggoda jejaka hanya untuk pemuas dirinya, lalu akan berakhir di ujung tumbal kematian. Sampailah akhirnya pada sebuah waktu ketika dunia setan meminta dirinya pulang ke alam kegelapan. Pada sebuah senja, ada warga yang melihatnya ia masuk ke dalam sebuah gua di Pantai Gading. Dan sejak itu ia tak pernah keluar dari gua, apalagi pulang ke rumahnya. Ia menghilang bagai ditelan perut gua. Akhirnya kemudian hari, gua tersebut dikenal dengan nama Gua Mak Jando Kayo. Eksplorasinya, tim hati-hati masuk ke dalam gua tersebut, mengundang dan memvisualkannya.
Inilah kreasi seni gaib dari tim yang tak waras ini. Hati-hati.